Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli sudurana wa sudura ahlina bi khairin imani bika wa bi jamili tawakkuli alaika rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya semua? Sehat. Alhamdulillah, kita kesehatan. Mudah-mudahan kesehatan ini terus di atas jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, melanjutkan pelajaran sifat salat Nabi. Terakhir kita membahas tentang doa sesudah salawat, ya, doa sebelum salam. Doa sebelum salam ada 9. Yang telah kita pelajari di akhir diantaranya adalah Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini bacaan doa sebelum salam. Ada yang kedua, ketiga, keempat, ada yang pendek. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amiltu wa min syarri ma lam a'lam. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari keburukan yang telah aku kerjakan. Nah, ini kalimat kalimatnya. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keburukan yang telah dikerjakan. Kira-kira lebih banyak mana keburukan yang kita lakukan sebelumnya atau yang akan datang? Belum ya. Kira-kira yang lalu lebih banyak buruknya atau yang akan datang, yang akan kita lalui nanti? Kira-kira yang telah lalu. Berarti perlu minta kepada Allah, ya. Mungkin nggak yang akan datang lebih buruk. Mungkin, ya. Kan kita nggak tahu juga. Makanya yang lalu-lalu minta maaf, kedepannya mudah-mudahan gak ulangi. Yang lalu sudah banyak buruknya, ke depan menambah lagi kan ini. Jangan-jangan tak malah lupir dengan itu. Lupir apanya? Dosanya. Lupir kesalahan-kesalahannya. Meskipun terlalu banyak dosa yang kita kerjakan, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap tidak membolehkan kita untuk putus asa. Tidak boleh. Selagi kita ada nyawa, masih ada waktu, ada kesempatan, masih ada di atas tanah, maka tetap tidak boleh putus asa.
Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wahai hamba-Hambaku yang melampaui batas dosa maksiat yang dilakukan, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dengan rahmat Allah, karena itu Maha mengampunkan semua dosa-dosa, asalkan kita mau, asalkan kita menyadari dan mau, ya, menyadari kesalahan dan mau balik dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan turun ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak usah nyari kambing hitam seperti tadi ayat yang dibacakan oleh Imam kita, ya, di surat Al-A'raf, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kenapa Adam mau berdoa itu? Karena dia sadar kesalahan yang dilakukan dan tidak mencari kambing hitamnya. Padahal kambing hitamnya itu siapa? Iblis. Setan. Fa'azallahuma syaitan. Nah, setan yang menggelincirkan. Tapi ketika Allah turunkan taubat, ya nggak mencari kambing hitam, cukup introspeksi diri. Kenapa sampai terjebak dan jatuh kepada perangkap setan? Jadi ini menyalahkan diri sendiri. Kalau kita modelnya, kalau yang baik-baik disebabkan kepada diri sendiri, kalau yang nggak baik-baik cari kambing hitam. Memang modelnya kayak gitu. Ya, memang modelnya kayak gitu. Ya, sukses disebabkan kepada diri sendiri, nggak sukses nyari kambing hitam. Program yang jalan, oh itu kan saya. Tapi kalau program nggak jalan, ini gara-gara kamu. Nah, kayak gitu lah. Selalu begitu. Dan itu memang jiwa-jiwa begitu ada. Sehingga nanti para ulama itu ada yang beristimbat dengan peristiwa korun. Korun itu ketika dapat sukses, maka dia disebabkan kepada diri sendiri. Kalau guru disebabkan kepada orang lain. Padahal adabnya itu kalau mendapatkan yang baik disebabkannya kepada Allah. Kalau ada yang tidak baik disebabkan kepada diri sendiri. Itu adab. Jadi ini perlu berdoa, ini perlu dihafal ya. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amiltu wa min syarri ma lam a'lam. Tadi yang lalu kita berikan kepada Allah, yang ke depan mudah-mudahan tidak terjadi. Ya, mudah-mudahan yang lalu mudah-mudahan diampunkan oleh Allah, ke depan mudah-mudahan Allah jaga tidak jatuh kepada yang kedua, ketiga, keempat kalinya. Mungkin nggak seseorang jatuh kepada dosa yang ke-10 kalinya. Mungkin satu dosa A, besok A lagi, besok A lagi, besok A lagi, sampai 10 kali, 20 kali. Mungkin kan ada orang kayak gitu, jatuh yang ke-10 kali dengan salah yang sama, bahkan mungkin bisa jadi yang lebih lagi. Itu serba mungkin. Nah, mudah-mudahan kita ini tidak termasuk yang jatuh kepada dosa yang sama untuk yang kesekian kalinya. Alhamdulillah, sudah dihafal. Bagaimana kalau kita menghafal bareng-bareng? Boleh. Allahumma inni a'udzubika. Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu min syarri ma amiltu, dari keburukan yang telah aku kerjakan. Sambil diresapi, Bapak Ibu sekalian, sambil kita resapi doa, sambil kita resapi, insya Allah akan menyatu, akan masuk dalam relung hati yang paling dalam. Allahumma inni a'udzubika
min syarri ma amiltu wa min syarri ma lam a'mal wa min syarri ma lam a'mal. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari keburukan yang telah aku kerjakan dan dari keburukan yang belum aku kerjakan. Jadi kita minta dua-duanya, yang lalu dan yang akan, yang lalu diampunikan, yang akan datang dijaga. Seandainya jatuh, mudah-mudahan sifat kita seperti kakek buyut kita Nabi Adam, langsung sadar salah yang dilakukan, kemudian minta maaf kepada Allah SWT. Itu doa dibaca sebelum salam. Apa Allah mahasibna hisaban yasir, ini udah ringan sekali, pendek. Ya gak apa-apa kalau dihafal semua, karena masing-masing ini ya ada keindahan dalam bermunajat minta maaf kepada Allah. Ada yang panjang, ada yang sangat panjang, ada yang sangat panjang, ada yang pendek ya. Kalau kita ini insya Allah yang ya ada yang nyari pendek. Kalau pendek itu berarti cepat masuk surga. Kalau panjang lama. Jadi enak pendek apa lama? Enak panjang apa pendek? Apa Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah. Jadi 3 kali aja Bapak sekalian. Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni wa a'udzubika minan nar wa a'udzubika minan nar wa a'udzubika minan nar. Itu boleh juga 3 kali. Dan kita masuk kepada di penghujung sifat salat Nabi, yaitu mengucapkan salam. Habis salam selesai ya, habis salam selesai. Begitu selesai salam, terlihatlah pintu surga. Masya Allah, surga kebaikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Berkata penulis Syekh Muhammad Al-Ghani rahimahullah ta'ala, berkata, kemudian Nabi SAW mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Jadi setelah selesai doa, ya doa sebelum salam, maka giliran terakhir adalah mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Model yang pertama. Jadi assalamualaikum warahmatullahi. Pipinya kelihatan Pak Bu, kelihatan ini, maksudnya di belakang ini. Ya, jangan menengok gini atau gini. Usahakan sedapat mungkin, karena kelihatan pipinya kelihatan dari belakang. Biasa saja begini, nggak usah begini, nggak usah terlalu nengok ke belakang. Ada yang kayak gitu? Praktekkan sambil gini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak usah terlalu gak usah terlalu berlebih-lebihan. Ada dimaksimalkan sesempurna mungkin. Tapi kalau sudah ada kelemahan, tidak mungkin untuk sempurna seperti ini, ya nggak apa-apa. Yang penting kita sudah mempelajari, kita ingin menerapkan sebaik-baiknya. Ketika ada halangan, ya sudah. Qadar wa masyafa'al, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan juga terkadang beliau mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada beberapa
bentuknya. Kami sebutkan hadisnya untuk menguatkan apa yang harus kita lakukan sesuai dengan contoh Nabi SAW. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu an yaminihi wa an yasarihi. Nabi itu kalau mengucapkan salam ke kanan ataupun ke kiri, beliau mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi kanan, assalamualaikum warahmatullahi, berhenti sampai warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi. Boleh, ya boleh. Yang kedua, jadi ini model pertama ketika salam assalamualaikum, berarti gak sempurna ya. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Yang kedua, dari sahabat Mu'adz bin Hudr radhiyallahu anhu, shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana yusallimu an yaminihi. Nah, sahabat Mu'adz bin Hudr ini menyampaikan, aku pernah sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau mengucapkan salam ke kanan, itu yang dibaca adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sempurna sampai terakhir. Nah, begitu ke kiri, assalamualaikum warahmatullahi. Kalau dari skala pertama, assalamualaikum warahmatullahi, dan ke kiri, assalamualaikum warahmatullahi. Yang kedua, ketika ke kanan, sempurna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu ke kiri, assalamualaikum warahmatullahi. Nah itu, ini juga. Kemudian Syalbani juga mengatakan, Nabi SAW pernah salam ke kanan. Ini berarti yang ketiga. Nabi pernah salam ke kanan dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi. Ketika ke kiri, assalamualaikum. Kami ulangi lagi. Pertama, gimana? Assalamualaikum warahmatullahi. Ke kiri, assalamualaikum warahmatullahi. Yang kedua, sempurna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kiri, assalamualaikum warahmatullahi. Ketiga, assalamualaikum warahmatullahi. Ke kiri, assalamualaikum. Kalau ketok-ketok pintu itu sempurna atau enggak sempurna? Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Terkadang Nabi SAW hanya mengucapkan salam sekali saja, assalamualaikum. Ya sudah, sekali saja. Pernah mendengar salamnya keras ke kanan tapi kiri nggak kedengaran? Nah itu tidak boleh disarankan. Ya, ini terkadang Nabi SAW hanya mengucapkan salam sekali saja dengan ucapan assalamualaikum, dengan sedikit memalingkan wajah beliau ke arah kanan dan menoleh sedikit ke arah kanan atau menoleh. Nah ini, jadi kalau saat Nabi kata ini, Syalbani ini, ketika beliau mengucapkan assalamualaikum sekali saja, itu tidak seperti awal. Seperti kan kalau awal kan begini ya, sampai kelihatan apa pipinya. Kalau di sini keterangannya adalah
dengan sedikit memalingkan wajah beliau ke arah kanan, sekedar saja. Ke kirinya sekedar noleh saja, tidak seperti awal. Artinya ini variasi, artinya beberapa cara yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa hikmahnya, bisa jadi ini hikmahnya, yang sehat bisa seperti ini, yang sakit ya sekedar noleh saja juga gak ada masalah karena kondisi. Apakah yang gak sakit boleh begitu? Ya boleh juga, Nabi juga mencontohkan itu. Nah ini hikmah-hikmah saja. Kemudian hal ini berdasarkan hadis dari Wasi' bin Habban. Dia berkata, aku pernah bertanya kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kabarkanlah kepadaku tentang sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kata caranya. Nah ini Wasi' bin Habban ini pernah nanya kepada Abdullah bin Umar. Ya, pernah bertanya kepada Abdullah bin Umar. Nah ini sahabat Nabi. Lalu Wasi' menyatakan, menjelaskan apa yang ia dengar dari pertanyaan beliau yang diajukan kepada Ibnu Umar. Fadzakara takbir kullama wada'a ra'sahu wa kullama rafa'ahu wa dzakara assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Lalu Ibnu Umar menyebutkan takbir setiap kali meletakkan kepalanya dan setiap kali mengangkatnya. Ia menyebutkan salam. Jadi Nabi itu kalau ke kanan assalamualaikum warahmatullahi, ke kiri hanya assalamualaikum seperti tadi. Boleh-boleh saja. Yang penting urutannya seperti tadi yang disebutkan, jangan dibolak-balik. Kok enaknya ini, jangan gak enak. Gak boleh enak, gak enak itu gak boleh. Karena memang sudah ada tata caranya, ada caranya.